Karena kalau berlebihan, itu pengertian yang salah. Makan sekenyang-kenyangnya agar bisa bekal laparnya lama gitu. Itu salah. Halo sahabat Sentul City, saya Dr. Doni M. Salahuddin. Saya klinisi, praktisi medis, dan juga musisi. Dan hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait medis dari Anda semua. Kita bicara tentang berpuasa yang afdol, artinya bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tapi juga menahan hawa nafsu, menahan emosi dan sebagainya ya. Tentu ada dua manfaat. Yang pertama manfaat secara untuk fisik dan manfaat untuk mental. Kita bicara masalah untuk fisik dulu. Manfaat untuk fisik, yang pertama puasa itu meningkatkan metabolisme tubuh kita. Jadi kalau orang puasa sehabis makan sahur itu penyerapan sempurna energi itu baru habis 6-8 jam kemudian. Setelah itu kita akan membongkar cadangan tubuh yang ada, gitu ya. Jadi metabolisme meningkat, jadi kerja insulin jadi meningkat. Kerja insulin meningkat, ke gula di darah juga banyak dipakai. Jadi yang pertama bisa mengurangi resiko diabetes. Kemudian yang kedua, setelah cadangan habis, kita akan mulai membongkar glikogen. Glikogen itu cadangan gula di hati, terus kolesterol dan lemak kita. Jadi bisa untuk menurunkan berat badan. Kemudian yang berikutnya adalah untuk kardiovaskular. Kardiovaskular tuh jantung dan pembuluh darah. Jadi dengan kolesterol yang turun, ya kan, kadar gula yang tidak tinggi, itu mengurangi resiko serangan jantung dan hipertensi, juga stroke ya. Kan kita tahu emosi yang stres yang hebat ditambah dengan kolesterol yang tinggi akan menyebabkan gangguan pembuluh darah. Dengan berpuasa resikonya itu diturunkan. Kemudian bisa juga untuk pencernaan. Selama setahun ada saatnya kita mengistirahatkan pencernaan kita. Ya kan gitu. Dengan berpuasa pencernaan bisa diistirahatkan. Kemudian untuk sakit mah yang fungsional. Jadi sakit mah tuh ada dua. Ada yang karena kerusakan organ, ada yang karena fungsional. Mayoritas sakit mah tuh karena fungsional. Karena stres. Stres yang tinggi menyebabkan asam lambung keluar berlebihan. Dengan berpuasa, stres dieliminir. Ya kan? Pencernaan juga dikurangi. Asam lambung juga tidak meningkat. Gangguan-gangguan penyakit untuk sakit mah bisa dikurangi. Begitu juga dengan gangguan pencernaan lain. Dulu kalau di radiologi waktu jadi mahasiswa tuh banyak foto-foto orang yang di saluran pencernaannya ada namanya fecolit. Fecolit itu kotoran yang membatu, feses kita yang membatu di saluran pencernaan. Anehnya pada orang yang selalu berpuasa minimum 1 bulan dalam 1 tahun tidak pernah dijumpai fecolit dalam pencernaannya. Jadi sudah jelas fungsi pencernaan jadi lebih baik dengan berpuasa minimum 1 bulan selama 1 tahun. Kemudian juga pola makan. Pola makan kita jadi teratur. Yang tadinya banyak mengandung makanan yang tidak baik ya, yang asam, pedas, soda, kopi dan sebagainya, rokok, jadi lebih berkurang. Ya, itu juga salah satu manfaatnya untuk fisik. Kalau manfaatnya bagi mental, tentu dengan mengurangi tingkat stres, kita lebih rileks, ya kan, lebih mengendalikan emosi, hormon stres yang namanya kortisol tuh dicegah. Lalu manusia mengeluarkan yang namanya hormon endorfin. Endorfin itu fungsinya untuk membuat kita lebih rileks, lebih nyaman. Nah, dengan kondisi seperti itu kita bisa lebih dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama kita harus pastikan dulu penyebab lemas, pusing dan sebagainya itu karena hal apa. Ya kan? Kalau kenyataannya faktor ini disebabkan karena adanya hipoglikemi dan dehidrasi. Ya, hipoglikemi itu kondisi kekurangan gula di tubuh kita. Ya, apalagi kalau diukur kira-kira kurang dari 70, 60, nah itu udah sangat berbahaya. Jadi sebaiknya kalau memang kondisinya seperti itu, hipoglikemi yang bisa membuat orang pingsan, segera batalkan puasanya. Gitu. Begitu juga dengan dehidrasi. Kalau kekurangan cairan karena kita asupannya kurang saat sahur atau memang terpakai saat siang hari, cirinya biasanya mulut kering ya, sudah rasa haus yang sangat,
kemudian lemas, itu tanda-tanda dehidrasi. Urin kalau kita buang air kecil, pekat warnanya, itu sudah tanda-tanda dehidrasi. Bisa segera batalkan puasanya. Tapi setelah itu bayar puasanya tentu ya. Dan jangan dehidrasi lagi, harus siap dong sahurnya yang benar, berbukanya yang benar, aktivitasnya juga dibatasi, diatur dengan baik gitu ya. Sahur, jadi utamakan kita sahur, ya kan? Rasulullah juga kan bilang, sahurlah kalian semua, karena dalam sahur itu terkandung banyak manfaat, banyak kebaikan di situ. Memang, karena gini, orang yang bersahur itu sebetulnya pengganti saat dia makan di siang hari. Dengan bersahur kita menabung energi yang akan dipakai saat berpuasa. Saat kita sahur, yang baik adalah tidak berlebihan. Karena kalau berlebihan, itu pengertian yang salah. Makan sekenyang-kenyangnya agar bisa bekal laparnya lama gitu. Itu salah. Jadi makanlah secukupnya, yang penting seimbang. Jadi ada karbohidratnya, kalau aturannya mungkin 3 centong nasi, 2 centong nasi cukup. Ada protein hewani, daging, ikan, telur, sahu tempe silahkan. Kemudian ada sayurnya. Sayurnya 150 gram, jadi kurang lebih 1 mangkok sedang. Dan ada buahnya, 2 potong sudah cukup. Kondisi yang lengkap ini akan menyebabkan kita lebih tahan saat menghadapi puasa esok harinya. Dan jangan lupa untuk menghindari dehidrasi atau rasa haus, kita harus cukup minum. Minimal 2 gelas setelah saat sahur, kita harus minum itu. Nah, dengan kondisi seperti itu, diharapkan cadangan energi kita bisa bertahan sampai 12-13 jam. Itu yang menyebabkan kita bisa tahan. Kemudian hindari atau kurangi juga segala aktivitas yang menguras fisik pada siang hari, terutama yang menyebabkan kita dehidrasi dan kekurangan cairan. Kalau memang Anda ingin bertahan kenyang lebih lama, makanlah makanan yang banyak mengandung serat. Jadi karbohidrat yang indeks glikemiknya rendah, sayur-sayuran gitu ya. Karena serat dan lemak dalam jumlah yang cukup itu membuat kita kenyang lebih lama, karena dicerna lebih lama dia. Kita mengantuk biasa ya. Karbohidrat masuk, di asupan gula masuk, kemudian aliran darah kita banyak ke saluran pencernaan karena menjemput gizi yang sedang dicerna itu ya. Otomatis kita mengantuk. Tapi apakah tepat kalau kita langsung tidur? Sebaiknya tidak. Kenapa? Yang pertama, karena butuh waktu untuk melakukan proses pencernaan makanan. Dan proses pencernaan makanan itu baiknya dengan postur yang tegak, ya dong. Kalau Anda tertidur, tidak tegak, ya, terganggu pencernaan prosesnya. Kedua, kalau kita tidur, ada yang namanya GERD, Gastroesophagus Reflux Disease, penyakit di mana asam lambung naik ke atas, berbalik. Dalam posisi tidur lebih mudah terjadi itu, rasa panas di dada gitu ya, akibat dari GERD tadi. Jadi itu yang harus dihindari. Kurangi dulu 1 jam, 1,5 jam, baru kita bisa tidur. Banyak yang berbuka puasa dengan makanan yang banyak gitu ya. Itu sebaiknya dihindari. Jadi berbuka puasa itu cukup memakan makanan yang manis-manis dulu, kemudian lakukan dengan perlahan, jangan sekaligus. Kenapa yang manis? Jadi karbohidrat tuh ada yang indeks glikemiknya tinggi, ada yang rendah. Kalau kita buka puasa, makanlah yang karbohidrat yang indeks glikemiknya tinggi. Jadi langsung mengganti kekurangan kita yang siang hari, ya. Kemudian lakukan perlahan, jangan mendadak. Makan utamanya setengah jam kemudian. Biasanya habis sholat maghrib baru kita makan utama. Itu untuk menghindari apa? Kalau kita makan langsung banyak, akan ada stretch. Jadi lambung kita tertarik terlalu besar. Itu akan menyebabkan diafragma terdorong, jadi kita sesak, mual, begah, rasa tidak nyaman itu terjadi. Jadi harus bertahap seperti itu. Yang pertama es. Jadi air dingin dan air hangat sama baiknya. Jadi salah itu pendapat orang air es, air dingin mengganggu, merusak organ dalam, tidak boleh saat salah. Sama baiknya. Apalagi sebenarnya meminum air yang dingin itu lebih mempercepat proses pencernaan, memperbaiki proses pencernaan air dingin itu. Udah gitu kalau puasa lebih cepat menghilangkan dahaga dibanding air yang hangat.
ya, dan pasti dijamin tidak merusak organ dalam air dingin itu, ya. Kedua, air hangat juga sama manfaatnya. Kalau dengan air hangat tuh pembuluh darah banyak kepencernaan, jadi konstipasi buang air besar yang sulit itu lebih mudah. Jadi dua-duanya sama baiknya. Masalah gorengan ya, gorengan itu maksudnya tempe goreng, tahu goreng, bala-bala macam-macam gitu ya. Nah, itu identik dengan lemak, kandungan lemak yang tinggi. Nah, kandungan lemak yang tinggi ini adalah lambat dia. Jadi karbohidratnya dirubah jadi gulanya tuh untuk waktu yang lebih lambat. Jadi tidak dianjurkan berbuka puasa dengan itu. Berbuka puasa langsung dengan yang manis-manis yang tadi sudah saya uraikan, dengan karbohidrat yang indeks gliksemiknya tinggi. Jadi langsung berubah jadi gula. Kalau dengan gorengan lama dia. Boleh makan goreng-gorengan setelah makan karbohidrat yang langsung menjadi gula. Yang manis-manis dulu, selanjutnya boleh gorengan. Tapi kalau langsung gorengan, tidak dianjurkan. Ya. Olahraga saat berpuasa ya tidak dilarang. Semua tuh tergantung kebugaran dari tiap orang berbeda. Tapi untuk menghindari adanya dehidrasi dan hipoglikemi atau kurangnya gula darah, usahakan jangan lakukan olahraganya di pagi dan siang hari. Kalaupun mau rutin berolahraga, lakukan di 3 waktu yang tepat. Yang pertama, kalau mau setengah jam atau 1 jam sebelum berbuka puasa, itu olahraga ringan boleh dilakukan. Jalan santai, jogging santai, bersepeda santai, yoga, pilates itu boleh. Karena begitu setengah jam 1 jam kemudian kita bisa berbuka, mengganti energi yang hilang. Kalau olahraga berat, boleh Anda lakukan 1 jam sesudah berbuka. Jadi energinya sudah kembali, silahkan mau bulu tangkis, mau apa di malam hari. Ada lagi yang melakukannya sebelum sahur, boleh juga. Jadi ideal 3 itu. Tapi ingat, tetap jaga hidrasi, cairan yang cukup. Boleh-boleh saja, tapi di aturan juga mereka diperbolehkan untuk tidak berpuasa asal mengganti dengan fidyah gitu ya. Cuma kalau memaksakan mau berpuasa juga ada aturannya. Hamil itu dibagi 3 trimester namanya. 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, dan 3 bulan ketiga. 3 bulan pertama itu masa awal pembentukan janin. Jadi gizinya harus lengkap. Sebaiknya anjurannya justru trimester pertama ini kalau bisa tidak berpuasa. Karena di situ pembentukan janin lagi butuh gizi yang sangat. Ditakutkan nanti saat lahir BBLR, berat badan bayi lahir rendah, kecil bayinya. Tapi kalau trimester kedua janinnya sudah kuat, itu boleh ibu-ibu itu berpuasa. Bahkan manfaatnya bagus untuk mengatur berat badannya. Jadi hamilnya tidak terlalu berat nanti kan. Kedua, ada yang namanya diabetik gestasional. Jadi orang hamil yang diabetesnya muncul saat dia hamil. Nah, dengan berpuasa di trimester kedua itu biasanya terhindar dari kondisi diabetik gestasional. Jadi anjurannya lebih bagus bila ibu hamil di trimester kedua berpuasa. Trimester ketiga yang sudah mau melahirkan, itu juga boleh berpuasa. Hanya saja kalau sudah mendekati persalinan kan sering kontraksi. Sebaiknya tidak berpuasa. Karena kan nyeri kontraksi itu, tidak nyaman juga sambil berpuasa. Jadi itu untuk ibu hamil. Kalau ibu menyusui, gizinya dibagi 2 dengan yang menyusui kan. Ya ditakutkan ada dehidrasi. Boleh saja menyusui tetap berpuasa, tapi jangan lupa kecukupan cairannya, gizinya. Karena si anak juga memerlukan gizi dari air susu itu. Jumlah air susu tidak akan berkurang saat ibunya berpuasa. Hanya kandungannya yang sedikit berkurang. Kandungan lemak di air susu itu, terus mikronutrien seperti potasium, magnesium, zinc itu sedikit berkurang untuk bayinya. Jadi tergantung kesehatan janin dan kesehatan ibunya ya untuk batasan puasa atau tidaknya seseorang yang sedang menyusui dan hamil. Sebenarnya vaksinasi penyuntikan itu tidak membatalkan puasa, tapi nanti ahli lain yang menyatakan itu karena kan kita disuntikan. Jadi tidak masalah. Tapi alangkah baiknya kalau memang sudah terjadwal divaksin, jadi lakukan vaksin itu setelah kita berbuka. Harusnya pelayanan vaksinasi juga melakukan itu. Tapi saya tidak tahu pelaksanaan seperti apa. Yang ideal adalah lakukan vaksinasinya setelah kita berbuka. Baik, bagaimana?
sahabat Sentul City, semoga semua pertanyaannya sudah bisa dijawab. Jadi kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar, tetap sehat, dan jangan lupa tetap jaga prokes karena kita masih dalam situasi pandemi. Sampai jumpa di episode ngopi selanjutnya, ngobrol perkara ini.